Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suryadi Saputra, NIM 05639863, Prodi Sistem Informasi dari UP PJJ UT Kota Malang. Di sini saya akan presentasi mengenai praktikum dari basis data, yaitu membuat diagram ERD sistem rumah sakit. Contoh kasusnya seperti ini, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Jadi, pertama kita harus mengidentifikasi entitas terlebih dahulu. Di sini adalah entitasnya ada dokter, pasien, dan admin. Kita buat entitasnya terlebih dahulu. Ini dokter. Lalu kita akan menentukan atribut atau field. Entitas dari dokter mempunyai atribut primary key yaitu ID dokter, dan atribut non key yaitu nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, dan spesialis dan waktu kerja. Sini kita tambahkan primary key untuk dokter. Primary key-nya adalah ID dokter. Kemudian atribut non key-nya nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis dan waktu kerja. Lalu untuk admin, primary key-nya ID admin, kemudian atributnya nama admin dan waktu jaga. Untuk pasien, primary key-nya ID pasien, kemudian atribut non key-nya nama pasien, alamat pasien.
jenis kelamin, dan nomor HP. Kita hubungkan satu persatu. Oke, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, menentukan himpunan relasi. Jadi entitas dokter, himpunan relasinya adalah hubungan dengan pasien, yaitu dokter memeriksa pasien, dokter yang ini adalah simpan data. Pasien dengan dokter diperiksa, pasien dengan admin mendaftar. Admin dengan dokter menyetorkan data, admin dengan pasien melayani pasien. Kita buat relationship-nya terlebih dahulu. Admin dengan pasien itu pendaftar. Kemudian dokter dengan pasien diperiksa di sini, memeriksa. Kemudian dokter dan admin menyimpan data. Dan kita akan menentukan derajat relasi. Dari contoh kasus tersebut, banyak dokter memiliki banyak pasien. Jadi hubungannya yaitu many to many. Banyak pasien mendaftar pada banyak admin. Jadi hubungannya many to many. Banyak admin menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Derajat relasinya juga many to many. Banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien, juga many to many. Jadi akan menggunakan ini mendaftar melayani beberapa pasien. Dokter akan menyimpan data dari banyak pasien. Kemudian dokter akan memeriksa banyak pasien, dan pasien akan diperiksa oleh banyak dokter. Ini. Dan admin akan memberikan banyak data ke banyak dokter. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu transformasi entitas. Jika relasi dari setiap entitas memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entitas dan atributnya adalah primary key dari setiap entitas yang terhubung. Seperti hasil dari data pemeriksaan dokter,
tidak boleh diletakkan di tabel dokter maupun tabel pasien. Kita akan melengkapi entitas yang baru dengan membuat entitas verifikasi, rekam medis, dan entitas daftar. Kita download dulu. Kita akan membuat entitas yang baru, yaitu di sini admin dengan pasien akan terhubung dengan tabel baru, yaitu daftar. Daftar akan menggunakan primary key, yaitu ID daftar. Ini ID daftar. Kemudian foreign key ini adalah primary key yang digunakan oleh entitas sebelumnya. Atribut dari primary key dari setiap entitas yang terhubung sebelumnya. Di daftar ini menggunakan primary key dari ID admin dan ID pasien. ID pasien. ID admin dan ID pasien adalah primary key dari entitas sebelumnya, yaitu dari entitas admin dan entitas pasien. Kemudian atribut deskriptifnya adalah nomor antrean dan waktu daftar. Waktu daftar. Kemudian verifikasi ini akan menghubungkan dokter dan admin untuk memverifikasi data pasien. Kita akan menambahkan entitas baru di sini. Verifikasi. Primary key-nya adalah ID verifikasi. Kemudian foreign key-nya menggunakan ID admin dan ID dokter karena menghubungkan admin dengan dokter. ID dokter. Kemudian atribut deskripsinya adalah status verifikasi dan poli. Status dan poli. Kemudian entitas berikutnya yaitu rekam medis. Ini untuk menampilkan resep dan riwayat penyakit pasien. Kita buat rekam medis di sini yang menghubungkan dokter dengan pasien. Kita menggunakan primary key dari remed. Di rekam medis. Bahkan foreign key-nya dari dokter dan ID pasien.
Kemudian atribut deskripsinya adalah waktu periksa, waktu periksa, dan keluhan dan resep. Keluhan, resep. Kita hubungkan dulu. Kemudian kita akan membuat relasi dari beberapa entitas di sini. Sini admin akan menghubungkan dengan pasien di melayani, kemudian pasien dengan admin. Di sini ada entitas baru daftar, yaitu di sini akan melakukan proses mendaftar. Dan admin dengan dokter untuk melakukan verifikasi data. Di sini akan memberikan data. Dan dokter dengan admin melalui verifikasi. Di sini dokter akan menyimpan data. Kemudian dokter dengan pasien. Sini diperiksa dan dokter akan memeriksa pasien. Kita hubungkan. Di sini untuk derajat relasinya berbeda dari tadi, karena sudah menggunakan entitas baru, maka bukan many to many semuanya. Jadi kita yang one dulu. Admin akan melayani satu pasien, melayani daftar dari satu pasien. Dan admin juga akan memberikan suatu data dari pasien kepada dokter. Kemudian pendaftaran ini akan menentukan dan pasien akan mendaftar terlebih dahulu. Kemudian ini dan ini one. Sini bisa. Dokter akan memeriksa satu pasien. Kemudian dokter akan menyimpan data satu pasien.
privasi ini memberikan data juga ini. Ini hasil dari final RD dari sistem rumah sakit terkait tugas 1 basis data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.